Karena jika kita mempunyai ekonomi yang bagus, kita pun pasti mempunyai manfaat untuk orang lain dibanding kita hidup miskin. Kalau kita hidup miskin, apa yang bermanfaat buat diri kita, buat orang lain? Buat diri kita pun kita nggak punya manfaatnya karena kita miskin. Tetapi jika kita kaya, kita bermanfaat buat diri kita pun jadi seneng, dan orang di sekitar kita pun pasti senang, pasti suka. Kita pun dapat memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Dan jodoh pun pasti akan mengikuti. Jika ekonomi kita bagus, jodoh pun pasti akan datang yang banyak gitu. Dan kita malah bingung memilihnya, mana yang kita jadiin istri kita. Ya kan, itu kan manusiawi ya, di hal dunia seperti itu. Jadi janganlah punya patokan bahwa takdir adalah di tangan Tuhan, sehingga kita akhirnya menjadi malas. Karena buka puasa ada curhat-curhatan temen ya mengenai takdir, mengenai jodoh. Karena memang yang kita ketahui bahwa ada pandangan bahwa jodoh dan takdir sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi untuk apa kita untuk mati-matian lah ibaratnya untuk mencari takdir kita atau merubah takdir kita, sedangkan takdir memang sudah ditentukan oleh Tuhan dan jodoh sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau gua mempunyai pandangan bahwa manusia diciptakan di dunia atau manusia ada di dunia ini mendapatkan takdir sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tidak dapat kita menelan begitu saja atau menelan mentah-mentah bahwa takdir itu adalah memang sudah keputusan akhir Tuhan yang tidak dapat dirubah. Jodoh pun sama, itu suatu keputusan Tuhan yang tidak dapat kita rubah. Kalau menurut gua itu bisa kita rubah. Atau menurut gua bahwa takdir itu adalah dari apa yang kita perbuat. Jodoh pun sama dari apa yang kita perbuat. Karena gua pernah membuat konten awal-awalnya, gue membuat konten ya, gue pernah jelaskan juga bahwa jika takdir itu memang Tuhan yang menentukan secara mutlak gitu kan, maksud gue tuh manusia tidak dapat merubahnya gitu, itu suatu yang tidak logis menurut gue. Dikarenakan apa? Sekarang gue bertanya kepada teman-teman bahwa bagaimana jika ada kasus-kasus bunuh diri, bagaimana jika ada kasus-kasus orang yang memang hidupnya tidak terlalu miskin atau mungkin di kelas menengah, rupanya pun mungkin good looking juga, tapi dia tidak mendapatkan jodoh sampai hari tuanya. Nah, menurut gua menganalisa sendiri bahwa takdir yang ada kita jalani selama hidup ini itu sesuai dengan apa yang kita perbuat sebelumnya. Jadi jika gue mungkin sekolah bagus, mempunyai pendidikan juga bagus, dan kecerdasannya pun gue asah dengan baik, mungkin gue bisa dapat lebih dari ini. Tapi jika gue mungkin ada sedikit kesantaian sebelumnya dalam berpendidikan, sehingga gue ada di posisi ini sekarang. Nah, jadi menurut gue orang-orang yang kaya atau orang-orang yang miskin itu akibat dari apa yang dia lakukan sebelumnya. Jika ada orang-orang yang kaya yang dulunya ada di garis kemiskinan, itu adalah karena hasil kerja keras dia merubah nasibnya, merubah takdirnya. Tetapi jika ada orang kaya yang memang sebelumnya ada di dalam keluarga yang kaya, itu memang sudah takdirnya dia hidup di kehidupan yang kaya dan dia pun mempertahankan kekayaannya. Akan tetapi banyak, bahkan di teman-teman gua saat gua remaja pun yang dulunya kehidupannya kaya dibanding teman-teman yang lain, akan tetapi dia memilih dengan cara yang santai dan lain-lain sebagainya, sehingga akhirnya di hari tuanya pun dia mendapatkan kehidupan yang miskin atau yang serba kekurangan. Karena apa? Dia tidak mempertahankan kekayaan orang tuanya,
harta kekayaan orang tuanya habis dia jual dan dia gunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga pada akhirnya kekayaan atau warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk dia lenyap begitu saja dan hilang begitu saja dikarenakan akibat dari memanage dan mengelola kehidupannya dengan cara yang salah. Jadi menurut gua takdir itu bisa manusia ciptakan sendiri dengan caranya masing-masing. Karena ada orang pun yang memang ditakdirkan kurang bagus fisiknya ya, tanda kutip ada kekurangan fisiknya. Banyak beberapa yang bisa hidup sukses, Bahkan di Eropa pun ada suatu ilmuwan yang memang kondisinya pun kekurangan, dalam tanda kutip cacat fisiknya, tapi karena dia mempunyai ambisi dan mempunyai keinginan yang positif sehingga dia dapat merubah nasibnya menjadi lebih baik. Gue kasih contoh gini aja deh, Tuhan pasti apapun kondisi kita ya, mau kita terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja ataupun kita terlahir dari keluarga kaya, pasti kita diberikan kesempatan untuk meraih kesuksesan. Gue kasih contoh nih, gue pernah sebelum gue mulai bekerja ya, awal mulai bekerja maksud gue, saat gue kuliah ada satu tawaran pekerjaan untuk menjadi pegawai negeri yang memang ditempatkannya tidak langsung di Jakarta, pasti di luar kota dulu kan. Nah, tetapi di situ gua dengan kebimbangan gua, dan pada saat itu gua juga bingung untuk memilih antara gua memilih untuk bekerja sebagai pegawai negeri, antara gua memilih satu lagi bekerja di pegawai swasta tapi gua bekerja di lokasi di daerah Jakarta gitu. Nah, dikarenakan gua pada saat itu masih ingin berada dalam komunitas teman-teman gue yang ada di Jakarta. Ya mungkin teman-teman paham, mungkin saat itu gue masih seneng nongkrong dan lain sebagainya sama teman-teman gue. Gue memilih akhirnya untuk bekerja di Jakarta, dan tawaran itu gue tolak gitu. Dan memang pada saat berjalan ada penyesalan di situ, tetapi gue tipe memang yang tidak berlarut-larut dalam menyesal suatu keputusan. Gue nggak pernah berlarut-larut lah. Nah, itu gue kasih contoh saja bahwa takdir itu bisa kita rubah, dan Tuhan pun selalu memberikan peluang-peluang untuk kita dapatkan menjadi takdir yang baik. Nah, akan tetapi terkadang manusianya sendiri, orangnya sendiri yang salah memilih keputusan dalam hidupnya. Ya misal gini, dalam dulu gua kuliah punya teman banyak, di situ nggak semuanya baik. Ada yang kerjanya kuliah cuma nongkrong aja, dan ada yang memang sibuk belajar segala macam. Akan tetapi pilihan hidup itu atau peluang hidup itu pasti dari orang yang buruk atau dengan orang yang baik sekalipun selalu diberikan peluang oleh Tuhan, dan gue selalu mempercayai itu. Nah, orang-orang yang atau teman-teman gue termasuk gue sendiri yang memang kurang baik dalam menjalankan pendidikan ya mungkin karena kenakalan juga, gue kadang bolos sama teman-teman segala macam, tapi memang gue tetap membaca sama mereka karena memang kami haus dengan berita-berita dan pengetahuan-pengetahuan pada saat itu. Jadi walaupun kita nggak masuk ke dalam kuliahan, kita tetap belajar bersama-sama sama teman-teman. Nah, pada akhirnya setelah lulus masing-masing berpisah. Nah, disitulah bagaimana menempatkan diri kita masing-masing. Nah, jika yang baik-baik dalam sekolah atau dalam kuliah, dia tidak berani mengambil keputusan apapun dalam perjalanan hidupnya, mereka pun bisa gagal dalam hidupnya. Nah, jika orang-orang yang dulunya mungkin terkesan agak nakal gitu dalam kuliahnya, tetapi dia berani dalam bertindak dan berani memutuskan segala sesuatu dan berani
menjalankan proses hidupnya, memutuskan sesuatu untuk kehidupannya, mereka kadang-kadang dapat hidup sukses. Ya contoh seperti ini ya, orang-orang yang pada saat itu gua ya, teman-teman gua aja gua ceritain ya, yang rajin dalam kuliahnya, dia lebih banyak memilih dalam bergaul. Dan kami yang saat itu tanda kutip malas untuk menjalankan perkuliahan, dan kami tidak pernah memandang siapapun juga untuk menjadi teman kami. Siapapun kita dekati dan kita temani. Nah akhirnya kita banyak mendapatkan ilmu pengetahuan atau mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup dari orang-orang yang kita kenal. Nah pada saat keluar kuliah, sudah lulus, nah orang-orang yang dulu kita pernah kenal, mereka lah yang akhirnya memberikan peluang-peluang kita untuk dapat bekerja, untuk dapat belajar bekerja. Karena kan jika fresh graduate kan lu tahu sendiri ya, pasti akan kesulitan karena di dalam suatu instansi perusahaan pasti belum mempercayai 100% kemampuan kita dalam bekerja. Nah, dikarenakan di situ banyak relasi dari siapapun juga, nah, masing-masing kami akhirnya berpencar karena mendapatkan peluang-peluang pekerjaan sesuai dengan tawaran-tawaran yang kami dapatkan. Nah mereka sebagai teman gua yang pada saat itu memang terlihat baik, mereka sedikit relasinya dalam pergaulannya sedikit, dan mereka melalui proses dari dasar untuk bekerja. Nah, kami kadang-kadang tidak dari dasar lagi, kadang-kadang bisa tiba-tiba menjadi apa dalam suatu perusahaan, menjadi apa dalam suatu perusahaan gitu, dengan posisi yang menurut gua pada saat awal bekerja itu posisi yang lumayan bagus lah gitu kan. Karena kadang kan wajar lah ya sistem rekrutmen gitu kan, apalagi fresh graduate, udah dia sebagai admin dulu atau sebagai supporting dalam suatu divisi gitu yang mungkin dikontrak cuma berapa bulan, probation segala macam. Nah kami termasuk orang-orang yang beruntung nih sama teman-teman yang malas dulunya, langsung dikontrak setahun, bahkan setelah setahun langsung jadi karyawan tetap gitu. Nah itu kan sebetulnya kesempatan orang untuk meraih kesuksesan itu sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi sesuai dengan perjalanan hidup gua, bahwa gua tuh menyimpulkan dan menganalisa bahwa semua manusia, semua orang sudah diberikan peluang-peluang untuk meraih kesuksesan. Tinggal bagaimana orang ini melangkah dalam proses hidupnya secara benar sehingga dia dapat mendapatkan peluang tersebut dan hidupnya bisa menjadi sukses. Karena kesuksesan dan kekayaan itu sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi ada yang sukses dalam bekerja, ada yang sukses dalam berdagang, ada yang sukses dalam seni, macam-macam kesuksesan gitu. Jadi tinggal orang ini yang menentukan kesuksesannya sendiri gitu. Dia mau sukses di bidang apa gitu, dan jika dia ingin bertujuan sukses di bidang seni, berarti dia harus fokus di situ. Jangan tanggung-tanggung. Dia jika ingin sukses dalam berdagang, dia harus fokus di situ. Jangan tanggung-tanggung. Bekerja pun sama. Nah, sebabnya di sini dengan edukasi dan pendidikan benar-benar dia jalani dengan baik. Sehingga jika memang malas dalam menjalani pendidikannya, harus banyak menjalin relasi. Jadi ada dua option jadinya. Tidak jalur yang benar sesuai dengan prosedur, dengan jalur yang relasi. Karena manusia itu pasti bisa sukses semuanya dengan caranya masing-masing. Dan jangan pernah, apalagi gue ya sekarang udah punya keluarga, punya anak, gue nggak pernah mau memberikan pernyataan-pernyataan kepada anak-anak gue bahwa takdir dan jodoh sudah ditentukan. Gue nggak pernah mau memberikan statement itu. Karena apa? Katakanlah itu benar, akan tetapi karena masuk dalam psikis dan mental anak-anak kita, itu akan menjadi nanti malas mereka, karena mereka akan berpikir, takdir sudah ditentukan, jadi untuk apa untuk bekerja keras, jodoh sudah ditentukan, tapi datang sendiri. Jadi mereka akan malas untuk mencari, mereka akan malas untuk berusaha. Jodoh pun sama kan. Kalau orang yang benar, orang yang benar-benar berjuang untuk jodohnya, mereka pasti akan mencari jodoh sesuai dengan kriteria dia, dengan apa yang dia ingin cari, dengan apa yang dia inginkan. Jadi tidak
semena-mena apa yang ditemuin terus dianggap itu adalah jodoh dia. Jangan. Pelajari dulu orang tersebut, cocok gak buat kehidupan kita nanti sampai kita mati. Pelajari dulu baik buruknya orang tersebut. Jika memang kita udah nyaman dengan orang itu, baru kita bisa tentukan gua akan menikahi dia, bahwa ini adalah jodoh gua. Baru bisa seperti itu. Dan harus kita cari dalam arti kita pelajari orang-orang yang kita kenal, lawan jenis kita. Jangan kita berpatokan dengan jodoh di tangan Tuhan, jangan. Jadi kita menyia-nyiakan waktu kita di dunia ini. Karena bisa aja ya, kita ternyata mempunyai kesempatan dengan si A gitu. Si A itu memang sama kita itu tidak terlalu dekat, tapi kita mengenalnya gitu. Tapi kita tidak berani mencoba untuk mendekatinya. Dan kita mencobanya dan menjalaninya dengan si B. Yang kebetulan adalah si B ini memang temannya si A gitu. Karena si B ini memang sudah dekat dengan kita mencoba dengan si B dan akhirnya berjalan. Padahal bisa saja kita dengan si B itu awalnya kita tidak cinta sama dia dan tidak sayang juga. Karena kita berpatokan menjalani apa yang ada gitu. Dan itu ada orang seperti itu. Dan banyak lah yang gue kenal seperti itu. Kadang-kadang kan jika masih pacaran ya, kok lu gak coba sama temennya aja tuh, kayaknya lebih baik atau lebih cakep gitu misalkan. Ya contoh lah, karena manusia apalagi anak remaja ya pasti fisiknya dulu yang kita lihat kan. Nah dia nggak berani, orangnya kayaknya jutek atau orangnya kayaknya nggak enak dari ngobrol gitu. Tetapi dalam waktu gua sama dia sering nongkrong gitu, yang selalu disebutkan adalah dia orang yang jarang berkomunikasi dengan dia gitu. Jadi temen gue tuh jarang berkomunikasi dengan cewek itu, dia lebih seringnya berkomunikasi dengan temennya gitu. Dan akhirnya sama si B itu dia pun nggak nyaman gitu dalam hubungan pernikahannya gitu. Nah maksud gue tuh dalam arti bahwa jodoh itu tetap harus kita pelajari, bahwa jodoh itu tetap kita mempunyai peran juga untuk menentukannya. Jadi bukan semata-mata jodoh di tangan Tuhan. Dikarenakan kita kan tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara verbal, secara nyata. Kita hanya bisa pakai feeling, pakai perasaan. Apakah ini layak untuk jadi teman kita? Apakah si B layak untuk jadi teman kita, untuk menjadi istri kita? Nah, kita kan pakai feeling. Makanya kalau di dalam agama kan ada istilahnya sholat dulu untuk diberikan suatu mimpi, petunjuk bahwa apakah orang atau perempuan yang kita sedang dekati adalah jodoh kita apa bukan, kan seperti itu ya. Sebetulnya menurut gua secara ritual itu baik, bagus banget, tapi menurut gua jika kita tidak bisa melakukan ritual itu dengan baik, kita cukup dengan perasaan kita saja, dengan feeling kita saja. Kita pelajari orang-orang yang terdekat dengan kita, apakah si A atau si B yang cocok buat menjadi teman hidup kita. Dan itu bisa kita pelajari dan bisa kita putuskan sendiri tanpa harus kita berlama-lama atau ragu-ragu dalam memilih suatu pasangan atau jodoh kita. Dan untuk teman-teman yang kesulitan mendapatkan jodoh gitu, itu kadang-kadang memang kitanya yang terlalu lama untuk membuka diri, terlalu lama untuk memutuskan, dan terlalu lama untuk mengambil keputusan. Dan banyaknya pilihan-pilihan yang kita terapkan. Nah itu juga nggak bagus juga. Gue pun pernah mengalami dan ada di posisi itu. Banyaknya yang gue deketi gitu, gue deketin banyak. Nah akhirnya jadi bingung. Tujuan akhirnya yang mana nih yang untuk kita ambil gitu. Nah, kita pun jangan terlalu memaksakan suatu kehendak, tetapi sebetulnya kita tidak akan bisa cocok dengan orang itu gitu. Karena teman hidup itu bukan cuma sekedar fisik, bukan. Dan teman hidup juga bukan hanya sekedar hawa nafsu, bukan juga. Jadi banyak faktornya
yang harus kita pelajari, yang kita analisa, apakah kita bisa nyaman dengan kondisi apapun, dengan situasi apapun, dengan pembicaraan apapun, dengan orang yang kita akan ambil menjadi teman hidup kita. Jadi banyak, kita nggak bisa melihat aku udah nyaman nih dalam hal ini, tapi hal-hal yang lainnya kita lupakan. Nanti begitu kita sudah menjalani pernikahan, kan nggak bagus lah. Kita nikah cuma sekian waktu, tiba-tiba bercerai, kita nikah lagi sama yang lain, terus nggak bagus lagi, kita cari lagi yang lain, kan nggak bagus seperti itu. Yang bagus adalah kita memutuskan suatu teman hidup kita sekali dan untuk selamanya, itu yang lebih bagus. Jadi takdir dan jodoh jangan kita patokan atau jangan kita ambil sebagai pandangan hidup kita bahwa takdir dan jodoh adalah keputusan Tuhan secara mutlak. Karena kalau kita berpatokan kepada itu, kita pun akan menjadi malas menjalani hidup kita. Kita pun akan menjadi tidak efektif menjalani kehidupan ini. Karena orang yang menyingkirkan pandangan tersebut, gue yakin orang itu bisa mendapatkan kesuksesan buat hidup dia, karena dia pasti akan berlomba, dia pasti akan lebih produktif lagi menjalani hidupnya, sehingga dalam hal materi pun dia bisa dapatkan, dan dalam hal percintaan pun dia bisa dapatkan, karena dia tidak meyakini hal tersebut. Jadi seperti ini ya, kita tetap harus mengimani Tuhan. Akan tetapi jika kita mempunyai keinginan dan mempunyai tujuan dalam hidup kita, dan kita melakukannya secara positif dalam hal bekerja keras untuk mendapatkan tujuan kita tersebut, Tuhan pun pasti akan melihat, dan Tuhan pun tidak segan-segan untuk memberikan sesuatu yang kita inginkan, karena kita tidak malas mengerjakannya dalam proses tujuan tersebut. Tuhan pun tidak akan buta. Tuhan pun akan melihat orang yang malas atau orang yang rajin. Jika dia mungkin katakanlah takdirnya tidak bagus dalam hal ekonominya, tetapi dia benar-benar rajin, gagal dia berusaha lagi, gagal dia berusaha lagi, tidak akan ada yang tidak mungkin. Tuhan pun pasti akan melihat, karena rajinnya manusia itu, rajinnya orang itu, akhirnya Tuhan pun akan memberikan apa yang dia inginkan. Karena kita semua pasti meyakini ya, bahwa Tuhan itu pasti Maha Pengasih dan Penyayang. Bahkan gue pun mempunyai pandangan bahwa kita semua makhluknya, kita semua aja makhluk ciptaannya, kita pun pasti nggak akan disiksa, nggak akan diberikan hukuman seberat mungkin oleh Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu jika kita masih mempunyai hati yang baik, jika kita masih mempunyai kebaikan untuk hidup kita, kebaikan untuk orang lain. Karena jika kita mempunyai ekonomi yang bagus, kita pun pasti mempunyai manfaat untuk orang lain dibanding kita hidup miskin. Kalau kita hidup miskin, apa yang bermanfaat buat diri kita, buat orang lain? Buat diri kita pun kita nggak punya manfaatnya karena kita miskin. Tetapi jika kita kaya, kita bermanfaat buat diri kita, kita pun jadi seneng, dan orang di sekitar kita pun pasti senang, pasti suka. Kita pun dapat memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Dan jodoh pun pasti akan mengikuti. Jika ekonomi kita bagus, jodoh pun pasti akan datang yang banyak gitu, dan kita malah bingung memilihnya, mana yang kita jadiin istri kita. Ya kan, itu kan manusiawi ya, di hal dunia seperti itu. Jadi janganlah punya patokan bahwa takdir adalah di tangan Tuhan, sehingga kita akhirnya menjadi malas. Karena Tuhan gak akan suka juga jika kita menjadi putus asa, dan karena kita mempunyai patokan bahwa takdir di tangan Dia, di tangan Tuhan. Tuhan pasti gak akan suka. Jalani hidup ini sesuai dengan kemampuan kita. Jalani hidup ini selagi kita bisa jalani, selagi kita masih bisa bernapas, selagi kita masih bisa bekerja, selagi kita masih sehat untuk menjalani hidup ini, lakukanlah yang terbaik.
Jangan pedulikan hasilnya dan jangan pedulikan apa yang akan kita dapat. Teruslah menjalani proses hidup ini dengan baik, karena apa yang kita lakukan akan dinilai oleh Tuhan. Di dunia pun kita akan diberikan kebahagiaan, dan di akhirat pun kita akan diberikan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Salam Royal.